Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Koyim dari Pariaman, Sumatera Barat. Aku mau cerita terkait menunggu, waiting. Kalian pernah gak sih kayak misalnya lagi menunggu antrean nih, misal lagi di bandara, nunggu boarding, atau nunggu BBM lah gitu, atau nunggu ini deh, wait. Nah, kalau misalnya kalian nonton YouTube nih, kalau kalian nonton YouTube, kan ada iklan tuh ya, atau kalau misalnya kalian punya aplikasi yang free gitu kan, yang biasanya kalau aplikasinya free tuh ada iklannya gitu, nggak salah iklannya cuman berapa detik gitu, taruhlah 5 detik gitu. Pasti kalian kayak sebel gitu ya, maksudnya kayak aduh lama kali, padahal sebenarnya tuh cuma 5 detik doang loh. Cuman 5 detik yang bisa kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Tapi kenapa pada saat kita disuruh stop, berhenti sebentar 5 detik itu kita merasa sebel, kita merasa kesel. Atau kalau misalnya kita lagi macet-macet di jalan, jadinya nunggu sampai 1 jam karena macetnya sangat luar biasa. Dan kita selalu ngerasa kayak aduh wasting time kali ya, atau aduh kenapa lama banget gitu ya. Kenapa kita ngerasa kesel, kenapa kita merasa sebel. Aku pun kayak gitu sebenarnya. Kalian sadar gak sih, apakah di zaman yang memang sudah serba instan, sudah serba canggih ini, otak kita tuh dipaksa untuk juga cepet instan gitu. Maksudnya memikirkan segala sesuatu dengan instan, mendapatkan sesuatu dengan instan. Sekarang kan kalau misalnya teman-teman mau makan, kalau kita mau makan gak punya motor atau males keluar, ya udah tinggal GoFood gitu kan, atau GrabFood. Atau kalau misalnya kalian mau transfer uang tuh nggak harus ke bank lagi loh gitu ya, tinggal klik di HP terus sudah selesai gitu, instan banget kan ya. Cuman sadar nggak sih kalau misalnya kita tuh sampai lupa gitu waktu menunggu. Sesederhana yang tadi aku bilang, menunggu di antrean gitu. Kenapa kita kesel ya? Kenapa kita merasa males menunggu? Ya mungkin kalau dari pandangan aku, penyebabnya adalah karena kita terbiasa dengan sesuatu hal yang instan. Otak kita nggak dipaksa untuk proses menunggu. Otak kita nggak dipaksa untuk mencoba berdiam diri sebentar menunggu sesuatu untuk hal yang lebih baik ke depannya gitu. Nah, konsep menunggu ini sebenarnya sama dengan konsep kita mengejar sesuatu atau mengejar mimpi-mimpi kita. Semua orang itu pasti pengen sukses dengan cepat gitu kan. Semua orang pengen mendapatkan hasil dengan cepat gitu. Tapi apakah semua orang mau menunggu hal itu dengan konsisten, menunggu waktu yang cukup lama banget, dengan sabar, dengan penuh keyakinan gitu? Karena kan misal nih, pun aku sekarang bikin YouTube, aku sekarang ngomong kayak gini pun, aku juga sometimes aku pengen video aku didengar oleh banyak orang gitu, agar orang-orang juga punya pandangan, perspektif yang mungkin sama dengan aku atau mungkin berbeda, tapi aku bisa menyampaikan apa yang menjadi concern aku selama ini gitu. Nah, aku berharap dengan aku buat YouTube ini, selain memotivasi aku sendiri untuk bisa keluar dari zona nyaman aku juga ingin membuktikan apakah aku bisa tunggu proses itu sampai YouTube ini bisa dilihat oleh banyak orang yang memiliki kesamaan visinya dengan aku. Balik lagi ke proses menunggu tadi. Kalau misalnya kita gak mau menunggu sesuatu hal yang simple aja, kayak menunggu antrian BBM atau menunggu macet gitu, kalau kita nggak bersabar dengan itu, gimana kita mau bersabar dengan proses yang mungkin 1 tahun, mungkin 2 tahun, atau bahkan lebih gitu. Kalau kita nggak membiasakan diri kita untuk masuk ke dalam proses menunggu itu, kita akan agak susah untuk mencoba menunggu proses yang cukup lama untuk mengejar mimpi. Jadi nikmati saja rasa tunggu itu, nikmati saja momen pada saat kita menunggu. Pesanku di sini adalah coba kita refleksikan kembali
waktu menunggu, termasuk menunggu jodoh ya. Aku pun demikian, sekarang juga masih proses menunggu. Dan tapi aku percaya Allah tuh pasti akan memberikan di waktu yang terbaik, karena aku mintanya yang terbaik juga. Jadi mungkin memprosesnya cukup lama, jadi aku berharap aku tetap sabar dengan proses menunggu itu. So, itu saja yang bisa aku sampaikan. Kalau teman-teman punya pandangan yang lain atau setuju dengan pendapat aku, jangan lupa disampaikan di kolom komentar ya. Terima kasih. Assalamualaikum.